Kembali di Masuk Akal Media Channel, kita hari ini kehadiran bintang tamu, yaitu yang sangat luar biasa, pengusaha memulai dari nol, Mbak Nur Wahidah Wiwi, co-founder dari Famode. Ya, benar ya, bacanya Famode atau Famud? Famode. Famode ya. Jadi kita mencoba belajar dari Mbak Nur Wahidah Wiwi, panggilannya Mbak Wiwi ya. Iya. Ya, bagaimana kita membangun bisnis dan brand dari nol. Bagaimana rahasianya dan bagaimana bisa bertahan dan terus bertumbuh ya. Ini sudah beberapa tahun ya program ini. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin memberikan beberapa insight ya kepada teman-teman semuanya. Jadi memang kita itu membutuhkan banyak pengusaha di Indonesia ini ya, seperti Famud ini. Kita ini hari ini jumlah pengusaha kita baru 10 jutaan. 3,6% gitu ya. Sementara negara-negara yang sudah maju itu kira-kira sekitar di atas 10% ya. Amerika 14%. Thailand, Malaysia sudah jauh di atas kita, sudah 2 kali lipat sekitar 7% gitu ya. Sementara kalau kita melihat dari total populasi Indonesia ini harusnya kita harusnya punya 42 juta pengusaha. Jadi masih banyak sekali. Pada saat yang sama, industri fashion kita, terutama tekstil tahun 2025 ini merupakan periode yang sangat kelam di Indonesia ya. Data dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, APSIFI, itu mencatat bahwa ada 5 pabrik tekstil hulu tutup sepanjang tahun 2025. Dan kemudian dilanjutkan dengan 60 perusahaan tekstil dan juga produk tekstil TPT itu juga menghentikan operasionalnya ya. Gongnya itu adalah Sritex Group yang merupakan ikon industri tekstil Indonesia yang sampai harus merumahkan 10.000 tenaga kerja. Namun yang menarik, Mbak Wiwi ini membangun bisnis Famode sejak tahun 2021 ya. 2018 ya, dan sampai sekarang masih survive. Kita akan diskusikan bagaimana membangun brand gitu ya untuk industri fashion yang bisa survive dan tetap memiliki mimpi menjadi besar dan bersaing di tingkat nasional gitu ya. Syukur-syukur bisa menjadi pemain kunci gitu ya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman audiens dari penonton dari Masuk Akal ya. Di era sekarang ini menurut kalian apakah brand fashion itu masih bisa bertahan ya di tengah tekanan industri tekstil nasional yang sangat berat begitu ya? Tulis di kolom komentar di bawah gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas dari nol ya bagaimana Mbak Wiwi ini co-founder Famode ini berbagi bagaimana dia memiliki ide kemudian memulai dan bagaimana mengembangkan bisnisnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di YouTube Masuk Akal bersama saya Farid Subhan. Kita mulai Mbak Wiwi ya. Jadi yang pertama tentu saya ingin tahu gitu ya awalnya bagaimana Mbak Wiwi itu memulai bisnis fashion ini gitu ya, Famode itu ya, karena pasti bisnis itu ada momentumnya gitu ya, apalagi Mbak Wiwi pasti sebelumnya masih bekerja dan lain sebagainya, mungkin itu bisa diceritakan, silakan Mbak Wiwi. Jadi awal mulai bisnis fashion itu berangkat dari hobi. Saya senang sama fashion. Ya. Jadi saya flashback dulu waktu kuliah, boleh ya? Iya, silakan. Waktu itu kan waktu kuliah saya suka beli baju, terus cari-cari baju yang affordable di mana. Karena terkendala di ongkir, jadi saya buat grup tuh, upload beberapa baju, biar dapat teman barengan buat ngirim gitu, biar murah ongkirnya. Iya. Nah, singkat cerita, baju-baju yang saya upload itu ternyata banyak yang minat juga. Ya, itu mahasiswa di mana dulu? Di Unhas, FKM ya? Unhas. Oke. Jadi karena apa? Jadi dari situ banyak yang minat. Jadi saya mulai wah lumayan juga sih dapat penghasilan. Jadi awal bisnisnya sebenarnya dari situ. Terus pas sudah sarjana kerja sesuai profesi, merantau ke Jakarta. Ya. Nah di situ saya sering jalan-jalan ke event fashion. Jadi hobinya nggak bisa hilang ya meskipun kerja di perusahaan ya. Nggak bisa hilang, kayak masih melekat gitu. Jadi sementara kalau saya jalan-jalan, saya sambil berpikir, wah keren juga ini desainer, karya-karyanya dipakai oleh orang-orang gitu, disenangi. Saya juga kayak mau kayak begitu. Tapi sebelumnya 2018 hanya beli barang yang kira-kira cocok di market sekitar Unhas gitu aja ya.
Waktu kuliah tuh belum mendesain sendiri belum ya? belum. Nah, waktu pas di Jakarta lihat insight di sekitar, nah di situ baru muncul. Saya ini kebetulan kan maksudnya perantau. Kalau misalnya kerja, kita pasti tetap membutuhkan income yang lebih dari pekerjaan kita gitu, betul. dengan berbisnis gitu. Iya. Namanya juga perantau, kita kan bermimpi bagaimana biar kita bisa survive dan sukses di tempat perantauan kita. Itu namanya amphibipreneur. Jadi bagaimana menjadi pengusaha perkodokan yang bisa perusahaan sekaligus punya bisnis di luar gitu. Iya, makanya dari itu. Ya. Nah, dari situ saya kembali mencoba mencari tahu gimana sih cara bikin produk sendiri, bukan lagi yang ngambil dari punya orang. Jadi kayak boleh belajar mendesain dan sebagainya. Itu mulai kapan? Jadi setelah di Jakarta baru mulai Setelah di belajar Jakarta, mendesain? iya. Iya. Punya desainer khusus kan, ini backgroundnya kesehatan masyarakat? Atau Nggak ada pakai sih AI? waktu awal, belum ada tahun itu. Oh iya, betul. Waktu awal kayak memang lebih suka kayak gambar-gambar aja. Kebetulan ibu saya juga bisa jahit. Jadi saya gambar, ibu buatin sampel, terus kasih ke penjahit, vendor, jahit dikit-dikit. Terus ada, alhamdulillah disenangi sama pasar dan berlanjut sampai sekarang. Jualannya offline atau online awal-awal? Waktu awal online di Instagram. Market saya tuh memang mensasar Indonesia Timur dulu atau Makassar dulu. Karena di sana saya baca peluang pemainnya belum sebanyak di Jakarta. Apa yang dijual yang membuat orang Indonesia Timur suka dengan produk Famut ini? Apa pembedanya? Pembedanya waktu itu mungkin karena kita lebih desain sendiri ya. Maksudnya base-nya itu saya yang ciptain. Jadi mungkin ya sebenarnya dari desain sih mungkin orang-orang senang sama desain yang saya buat gitu. Lebih ke situ sih, value-nya lebih ke desain mungkin. Kenapa masuk di industri fashion bukan di industri lain ya? Tadi kan kita ceritakan bahwa industri tekstil kita ini, industri fashion kita ini juga sangat kompetitif ya. Ya produk luar juga masuk gitu ya. Jilbab yang bikin China gitu ya. Iya. Baju juga bukan impor dari China, dari India, macam-macam gitu ya. Iya. Ya terakhir-terakhir banyak sekali yang gulung tikar gitu ya. Tapi kenapa memilih industri fashion? Sebenarnya waktu awal mulai saya tidak menimbang-nimbang sih mau bisnis apa gitu. Seperti yang saya bilang tadi, Karena berangkatnya hobi. dari hobi karena senang. Jadi menurut saya sepanjang perjalanan ini, kerjaan yang kita senang itu mau keadaan apa, kita kayak feel-nya kembali bangkit lagi gitu. Kayak apa ya, nggak menyerah lah. Pernah mengalami kondisi yang berat nggak selama 2018 sampai 2026 ini? Iya, COVID misalnya? Iya COVID. Waktu itu juga pernah sempat buka toko, tapi maksudnya buat lini bisnis lain, tapi fashion juga, tapi dia tutup. Jadi dalam kondisi itu apa yang dilakukan di era COVID itu Di era 2020-2022? Pikir strateginya aja sih. Waktu itu kan saya juga lagi hamil waktu itu ya. Ya gimana ya, waktu itu kan mau Ramadan ya waktu itu. Saya udah produksi banyak. Iya. Udah produksi banyak. Nah ternyata COVID nih. Jadi model bajunya tuh nggak saya keluarin semua. Saya launchingnya bertahap, per artikelnya itu saya kalau udah mulai kayak menipis baru launching lagi yang model selanjutnya. Jadi kita kan udah buat nih beberapa model atau artikel dan kuantitinya juga lumayan. Ini kalau misalnya kita keluarin semua, otomatis kan tahun depan udah nggak dapat vibes-nya nih. Iya. Jadi dibagi. Jadi gitu dibagi, jadi perlahan, bertahap. Jadi kalaupun ada yang nggak sempat muncul, nah itu tahun depannya. Di awal merintis bisnis, selalu yang dialami oleh pengusaha itu satu masalah permodalan. Yang kedua adalah tim kerja, gitu ya. Kalau nggak ada orang yang digaji, kita kerja sendiri, jungkir balik juga melelahkan, gitu ya. Dan teamwork itu kadang memberikan semangat kita juga, gitu ya. Dan berikutnya adalah pengetahuan dan skill kita dalam meningkatkan pemasaran, gitu ya, digital marketing dan lain sebagainya, gitu ya. Apa di awal-awal hal yang paling sulit merintis bisnis Famut ini?
Ya waktu di awal sih sebenarnya tantangannya banyak ya, apalagi dari kesehatan ke fashion secara untuk tahu ini jenis bahan pakai apa, suppliernya di mana, terus cara marketingnya gimana. Jadi di awal-awal nggak tahu beli supplier yang paling Nggak bagus. tahu itu nggak tahu ya. saya sampai kayak beli baju terus bawa ke toko kain, nanya ini bahannya jenis apa ini, dia sebutkan ini. Terus saya searching lagi di Google atau di mana untuk dapat bahan ini tuh sebenarnya asalnya di mana. Terus pas sudah tahu ya coba jalan-jalan ke situ, dapatlah kontak supplier. Sampai kayak nyari-nyari tukang jam. Berapa lama itu dari pertama memulai sampai dapat supplier yang benar-benar bisa membantu? Jadi kan sebenarnya mulai bisnis itu saat setelah 2 tahun kerja di rumah sakit. Nah sementara itu saya lagi mencoba explore cari-carinya. Sampai 2 akhirnya, tahun, 3 tahun sampai nggak untuk mendapatkan supplier yang paling nggak nyampe nggak sampai ya? Cepat sih waktu itu kayak dapat info kalau libur kantor ya udah keluar kota untuk cari. Oke. Ya menarik ya. Jadi berikutnya adalah bagaimana membangun brand yang kuat gitu ya, bukan sekedar jualan baju. Jadi yang sering salah orang itu berpikir pokoknya saya ingin mencari barang yang murah sehingga saya menang kalau jualan, diadu harga gitu ya. Kalau dalam marketing itu nggak begitu. Justru kita menjual mahal, barang itu malah lebih bagus. Artinya kita menjual value, menjual nilai dari sebuah brand gitu ya. Nah bagaimana Mbak Wiwi ini membangun brand value Famode ini untuk bisa memenangkan hati pelanggannya? Jadi dari awal itu memang sudah konsisten. Kita mau bangun karakter bajunya kayak gini. Jadi sorry ya, Mbak. Tadi jualannya Mbak Wiwi ini adalah baju Muslim ya? Iya, baju buat daily. Daily baju Muslim ya. Kita udah bangun kayak karakternya ini mensasar orang-orang kayak gimana gitu. Jadi mungkin customernya udah beli itu dan dia dapat rasa percaya diri atau dia dapat trustnya gitu, dinotis sama orang-orang, bajunya oke nih, jadi percaya dirinya makin meningkat ketika memakai baju Famode dan sehingga kalau kita keluarin lagi model-model terbaru, mereka ini nyari lagi. Dari pengalaman Wak Wiwi, apa pengalaman yang tidak terlupakan dari pengalaman pelanggan yang mungkin bisa dibagi? Apa ya pengalamannya? Ya mungkin dia sangat mengapresiasi desain baju itu atau pernah ketemu dia seneng banget dengan desain Mbak Wiwi, seperti apa? Pengalaman sih yang paling berkesan ketika kayak fashion show terus customernya. Kau pernah ikutan fashion show juga ya? Iya, biasa show juga. Iya. Terus customernya datang kasih bunga. Jadi kayak happy aja gitu. Ini artinya diterima sama. Jadi mereka yang sudah membeli produk Famode ini, mereka benar-benar sangat mengapresiasi gitu ya, sampai dia harus ngasih. Sama ada yang ini, yang terakhir ini paling berkesan. Waktu Ramadan, kita kita endorse influencer hampir 50-an dan itu 80% nggak dibayar. Dia mau dengan cara barter, mereka pada datang, mau dia. Ya, itu the power of community kalau dia suka. Ya, jadi itu low cost digital marketing gitu ya, pakai influencer. Jadi itu sangat berkesan. Wow. Itu mereka yang nyari atau Mbak Wiwi mendekati mereka? Saya bikin postingan aja. Ada yang mau ikutan campaign kita, silahkan isi. Tapi dikasih baju? Iya, kita kasih barter. Tapi ada syaratnya, misalnya punya berapa follower, subscribers? Nggak ada sih. Yang penting sih kita lihat KOL-nya ini relate sama market kita, target market kita. Sekarang sudah ada berapa desain dari Famode ini? Ada berapa produk? Produk sih masih kayak blus, dress. Ada berapa totalnya? Kalau desain kan udah banyak ya. Iya, desainnya banyak. Kalau produk dari paling 20? Iya. Lebih ya. Paling kalau misalnya kayak bulan Ramadan kita keluarin kayak sarimbit, bapak, mama, anak gitu. Jadi itu juga menarik atensi. Kalau musim Lebaran itu sarimbit itu pasti disukai ya. Jadi orang tua ingin cari yang seragam gitu ya, bapak,
ibu, anak gitu ya, Iya. bahkan orang tua gitu ya. Oke, itu menarik juga. Saya pun juga kalau Ramadan sering begitu. Iya. Gitu ya. Kalau untuk jalan-jalan kita sarimbit. Iya, apalagi kita waktu itu keluarin sarimbit di saat orang-orang belum booming main di situ. Jadi kita masuk jual sarimbit di Makassar di awal-awal dan sampai tahun-tahun berikutnya. Jadi orang udah ingat gitu, oh nyari sarimbit kalau Ramadan ke Famo deh. Jadi setiap Ramadan baru berikutnya ada desain baru atau Iya, desain yang lama baru. dikeluarin? Selalu ada desain baru? Iya, dan Oke. setiap desain baru tuh memang ada kita launching, ada cerita di balik koleksi-koleksi. Jadi dibuat satu story, dibuat satu Iya, cerita gitu iya, ya, supaya iya. mereka tertarik gitu ya. Ada cerita di baliknya. Contohnya bagaimana? Contohnya ceritanya itu. Yang kemarin ini tema kita adalah SOT. Ya. Bulan dalam balutan indah. Jadi ini tema-temanya tentang Sulsel gitu. Kita angkat ikon-ikon tempat wisata yang ada di Sulsel kayak. Jadi ada series Ramang-Ramang, series Bira itu kan sampai Bira ya. series Anjungan. Jadi nanti turunan dari koleksi desain-desainnya ini mengacu pada nama-nama itu temanya. ditawarin ke kepala daerah, bupati, wali kota pasti mau itu karena mempromosikan budaya daerahnya. Iya, sampai waktu itu ada juga sih anggota dewan dari suatu kabupaten sini, biar saya promo. Ya udah datang aja Bu, nggak apa-apa. Berapa harga produknya itu rata-rata? Kalau sekarang yang paling mahal berapa, yang paling murah berapa? Yang paling mahal sih dressnya tuh sekitar 750. Kalau blusnya sekitar 300-an. Yang paling murah 300-an. Yang paling murah baju anaknya sih. Oke. Ya. Nah, kalau kita bicara pemasaran ya, sekarang orang itu sering mengejar viral. Ya, supaya banyak customer yang tertarik dengan brand kita gitu ya. Kalau Famode ini mempertimbangkan punya tim digital marketing yang khusus dikenain target untuk memviralkan konten nggak? Iya. Ada? Iya. Sebenarnya sih tim nggak ada ya, cuma inisiatif sendiri. Oke. Lebih main ke vendor. Iya. Oh, tapi kerja sama vendor digital marketing? Iya. Iya. Tapi ada targetnya ya, supaya viral seperti apa gitu ya? Iya sih. Dan itu dampaknya ke omset cukup signifikan? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, persaingan kan makin ketat. Ya, meskipun tadi dijawab sama Mbak Wiwi, kalau di Indonesia Timur mungkin punya positioning khusus gitu ya, sehingga market itu masih bisa di tap in gitu ya, masih bisa dikejar gitu ya. Seperti apa? Mbak Wiwi kan pasti juga meriset ya kompetisinya seperti apa di marketplace, di mall-mall seperti itu. Gimana meriset kompetisi itu? Merisetnya itu tadi dari segi harga kita juga bisa riset. Kita mau masuk di mana, yang kita sasar di mana. Itu sih lebih mempelajari bagaimana profil dari customer kita sebelumnya. Kita kan riset juga. Sebenarnya lebih riset ke customernya langsung sih, biar kita ketemu datanya. Dia secara penghasilan berapa, suka warna-warna di mana. Jadi kita juga ciptain kayak produk yang nggak jauh-jauh dari yang kita data dari customer kita sendiri. Kalau yang sebelumnya, brand apa yang dianggap sebagai jadi kan kalau jualan tadi sampaikan, oh saya punya desain khusus untuk market saya gitu ya. Sebelum sampai sana kan pasti ngelihat, oh kompetitor ini main di segmen ini nih, saya nggak mau di segmen itu gitu ya. Gimana betul ceritanya pada waktu itu? Waktu awal. Ada nggak kompetitor yang diperhatikan oleh Mbak Wiwi pada waktu itu? Iya ada. Apa brand apa pada waktu itu? Disebut? Nggak apa-apa. Kan pembelajaran. Waktu itu sih brand-brand yang aku sukai kayak Aleza, Ria Miranda, kami. Meskipun saya nggak tahu juga itu brand. Saya suka sama brand itu. Terus kemudian bikin produk baru dengan positioning baru. Gitu sambil kayak pelajari juga, maksudnya mereka kan high brand ini kan yang segmen ke atas. Kita coba bagaimana main di tengah. Jadi 300 sampai 700 ribu itu tengah. Mereka bisa sampai 700 sampai 1 juta lebih. Kompetitor itu. Iya, mereka sekarang udah main di 1 jutaan itu. Oke. Dengan brand yang sangat spesial. Jadi Famode ini main di tengah-tengah gitu ya, main tengah ya,
Ya 700.000 sebenarnya untuk kalangan bawah ya mahal juga. Ya, Iya, tapi cuma untuk kalangan atas murah. Iya, cuma untuk ada momen tertentu mereka Lebaran ya. dia mau spend segede itu. Momen apa saja selain Lebaran? Hmm? Momen selain Lebaran yang banyak peminat, momen apa? Paling biasa tahun baru, cuma kalau tahun baru lebih nyari ke sale. Nah, ada rencana untuk ekspansif di luar market Indonesia Timur nggak? Ada. Kapan? Ketika maksudnya di Indonesia Timur sudah maksimal, ya kita pasti scale up ke sana. Cuma untuk ukurnya ini kan udah dapat berapa persen, sama kesiapan tim juga, operasional gimana, baru kita scale. Ya, tapi belum di-share kapannya belum. Ya, kalau di roadmap saya sih ya 3 sampai 5 tahun ke depan mudah-mudahan bisa. Ya, jadi Mbak Wiwi ini konsisten ya, persisten gitu ya. Yang penting market sekarang masih belum dioptimalkan, masih ada ruang yang masih lebar gitu ya untuk dipenetrasi. Ya, sehingga ya mungkin ekspansif ke area lain itu 5-6 tahun lagi gitu ya. Mimpinya Mbak Wiwi apa sebenarnya menjadi pengusaha di bidang fashion ini? Mimpi saya sebenarnya, mimpi saya sih gimana ya, di bidang fashion, saya lebih pengen gimana karya-karya saya dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang senang, percaya diri, pakai produk saya. Mimpi dia bisnis itu ya. Betul. Jadi membantu mereka yang menggunakan untuk menjadi bagian dari story narasi si pemakai gitu ya. Tidak hanya sekedar beli baju tetapi menjadi bagian dari karakter yang memakai gitu ya. Kira-kira begitu. Customer bisa merasa nyaman. Kalau dari sisi karakter yang seperti apa yang Mbak Wiwi ingin tonjolkan dari brand Famode ini? Kalau dari Famode kita karakternya lebih main di soft, feminim. Jadi buat cewek-cewek yang feminim ya. Iya, non-gelis gitu. Itu yang menjadi target kita, yang apalagi kan sekarang lagi marah skincare, orang pada mau glowing. Jadi kita yang ciptain baju-baju buat cewek-cewek glowing. Kalau Sarimbit untuk suaminya untuk suaminya tidak dikasih desain khusus? Enggak. Jadi dia ngikut sama warna soft, pastel. Kan yang mengambil keputusan adalah ibunya. Suaminya cuy ngikut lah. Ya, menyesuaikan. Jadi nggak menyediakan ya Mbak Wiwi untuk suami ya? Iya, karena kalau warnanya beda sama istrinya udah nggak Sarimbit dong. Terus merasakan ada perang harga nggak sekarang di pasar? Iya, merasakan. Nah, masih tetap tumbuh atau berat dengan perang harga yang ada di marketplace dan lain-lain? Sejauh ini harga 300 sampai 700. Sejauh ini sih kayak masih aman-aman aja sih, meskipun ada yang jual 100, 200. Kita kalau masalah harga kan sebenarnya kan semua punya market masing-masing. Kita mau main jual murah, ya marketnya juga ada. Kita mau main middle, marketnya juga ada. Mau mahal juga marketnya juga ada. Jadi kita baca aja, maksudnya datanya gimana, customer kita profilnya gimana gitu. Selagi kita lihat masih bisa nih masuk nih, ya udah kita pasang harga yang sesuai dengan market kita yang udah kebentuk dari awal-awal bangun. Dan saya lihat kalau kita datang ke mall-mall banyak juga brand-brand luar fashion itu yang juga harganya cukup menarik ya. Bahkan ada yang cuma 500.000, 600.000 dengan brand yang sangat terkenal gitu ya. Gimana bersaing dengan kondisi itu? Kalau itu sih secara fashion ini kan luas sebenarnya. Betul. Tergantung customer-nya lagi, dia tesnya arah kemana. Kalau brand luar kan dia mungkin lihat fashion tuh lebih general, sasarannya lebih ke market general global gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau kita lebih ke membaca kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita gimana. Kita lebih kayak ada tip untuk membaca di sekitar kita. Bisa kita tahu kayak tren apa nih yang lagi hype. Jadi kalau di luar barang itu tidak disesuaikan market Indonesia. Kita dia hanya lebih saya pengen beli brand A, brand B, brand C gitu ya. Iya, dia lebih global. Global, betul ya. Jadi gitu ya, salah spesifik sesuai dengan karakteristik dari market Indonesia Timur. Jadi
memang secara spesifik market Indonesia Timur ya, desainnya itu apa? Desain seperti apa yang mencerminkan karakter Indonesia Timur itu? Tadi Sulawesi Selatan, Bira, apalagi? Sebenarnya sih itu kayak lebih ke story-nya aja ya. Tapi ini juga masih masuk kalau misalnya orang Jawa mau beli, cuma untuk pemetaan marketnya kita masih fokus di sana dulu. Iya, iya. Dan kadang orang itu merasa unik ketika kita pakai brand dari luar gitu ya. Misalnya gini, orang kalau pergi ke Sulawesi Selatan, ke Bira kan bangga, oh saya pakai batik gitu ya, desain Bira misalnya seperti itu. Datang ke Madura juga gitu, saya bangga dipakai. Dan ketika ketemu orang bisa menceritakan, oh ini khusus ini didesain gitu ya. Jadi orang luar pun juga suka gitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat tanyakan ya, tetapi saya ingin lebih detail lagi gitu ya. 5 tahun lagi untuk skill up pasar global gitu ya. Nah, saya ingin tahu dari fase yang sebelumnya hanya hobi ya, mahasiswa kemudian pindah ke Jakarta, kemudian bikin desain sendiri, punya penjahit sendiri, di outsource gitu ya. Apa prosesnya seperti apa gitu ya, roadmap-nya seperti apa? Jadi ini kan saya mulai kembali mau fokus ke online digital. Iya. Kan sempat ketinggalan juga sih beberapa tahun ini, nggak mengikuti perkembangan, cuma mengandalkan Instagram. Jadi fokusnya untuk 1-2 tahun ke depan mungkin lebih grow ke online lagi. Ketika sudah sampai nominal atau kuantitas tertentu, nah baru scale up mungkin masuk ke mall-mall. Kalau sekarang kan udah mau masuk ke mall juga. Sekarang masih proses kayak hybrid, mulai mau aktif online sama offline-nya lebih konsisten gitu. Terakhir keluar dari pekerjaan itu tahun berapa? 2019. Oh, sudah keluar ya 2019 ya. Situasi seperti apa yang membuat Mbak Wiwi yakin gitu ya, keluar dari perusahaan, bikin bisnis, ini bisa survive gitu ya? Apa yang membuat Mbak Wiwi yakin gitu ya, nggak ada ketakutan? Sebenarnya waktu itu terpaksa juga sih harus keluar karena ada tanggung jawab gitu. Waktu itu ada punya anak misalnya. Belum punya anak. Oh, belum punya anak ya. Waktu itu ada dikasih kepercayaan investor gimana buat bisa mau proyek. Waktu itu kan Ramadan. Jadi menurut saya harus full sih ini fokus biar bisa tanggung jawab aja gitu. Ya, jadi pertama kali disupport ada investor ya untuk produksi ya. Khusus Ramadan. Soalnya kan kalau Ramadan kan lumayan nih, lumayan demand-nya lumayan, jadi kita butuh investor. Tapi cuma 1 kali putaran aja, khusus Ramadan aja. Iya, enggak mencoba cari investor untuk masuk ke perusahaan sebagai pemegang saham enggak ya? Enggak. Oke, apa yang membuat Mbak Wiwi nggak tertarik untuk scale up-nya itu ngajak investor luar masuk menjadi pemegang saham? Masih belum berani sih. Masih belum berani. Iya. Sambil kita kan masih so far kan kemarin saya masuk bisnis itu benar-benar nggak punya ilmunya, cuma learning by doing. Nah, saya lihat ini kayak udah menurun nih. 5 tahun berjalan mulai kayak agak merosot, jadi saya mulai belajar lagi. 1-2 tahun terakhir ini lebih menggali kayak belajar soal bisnis gitu. Pernah menemukan produk pesaing yang meniru dari desainnya Famodo nggak? Sejauh ini sih belum. Oke. Ya. Karena kalau misalnya desain itu kayak motif, itu semua kita yang buat sendiri. Mulai dari motif, bahan. Jadi misalnya kayak ini. Tapi kan kayak begitu nggak bisa pesen benangnya dibikin kotak-kotak hijau putih itu kan nggak bisa? Bisa. Oh bisa ya? Jadi kita desain motif nih, terus kita produksi kain yang motif asli kita gitu. Jadi memang orang lain nggak akan punya itu gitu ya? Kecuali dia gambar ulang, tapi kan butuh effort. Iya. Jadi nggak ada ya yang orang mencuri desain dari Famodo, nggak ada ya? Kalau sekarang sih belum ya. So far belum ada. Mungkin karena lebih sulit. Jadi mimpi terdekat untuk scale up pengembangan Famodo ini apa yang akan dilakukan? Ya itu tadi, gimana biar bisa grow di online lebih maksimal, sama kan cabang toko udah ada ya. Ya paling mungkin 2-3 tahun depan nambah toko lagi gitu. Di mana tokonya? Di Trans Studio Mall Makassar. Nanti kita buka Juli. Oke ya.
bulan Juli, masih nunggu bulan Juli. Supaya tidak mudah ditiru oleh kompetitor, ada strategi khusus yang dilakukan Famode? Nah itu tadi sih, lebih ke desainnya. Kayak motif sendiri gitu. Kalaupun misalnya ditiru, paling dia pasti butuh effort sih, beli bajunya dulu. Mungkin desainnya bisa sama, tapi kualitas kainnya bisa beda. Iya. Gitu ya. Karena kain juga kita ada yang custom, bukan yang beli kayak di toko kain gitu. Jadi bahan dasarnya kita request ya komposisinya segini-segini nih. Terus motifnya kita juga pakai motif sendiri. Terus diproduksi motifnya sama di bahannya kayak gitu. Untuk menjaga supaya kualitas itu bagus, mengontrolnya seperti apa? Kontrolnya? Iya. Jadi, kepada vendor yang menyediakan, mensuplai barang, mensuplai kain, benang. Kalau itu sih lebih ke hasil, nanti kita quality controlnya di gudang. Pernah suatu saat nggak sesuai antara yang Mbak Wiwi, pernah ya? Pernah. Dibalikin. Dibenerin. Ya. Soalnya kan ini vendor di Jawa ya, barang udah nyampe Makassar. Ternyata kayaknya lehernya nggak bisa masuk. Iya, jadi itu dibenerin. Bayangin kalau udah ratusan piece kayak gitu. Iya. Kalau impor lebih parah lagi. Beli sepatu yang datang sepatu kiri doang 1 kontainer, misalnya begitu. Ya, kalau dari Jawa, Indonesia rasanya nggak seperti itu ya. Iya. Nggak seperti itu. Nah, kira-kira 5 tahun lagi bayangan Mbak Wiwi, Famode akan seperti apa? Akan menjadi seperti apa? Bayangan saya 5 tahun lagi punya kantor gede. Di Makassar apa Jakarta? Makassar. Oke. Produk saya sudah ada di beberapa mall, bahkan di luar Makassar. Terus secara revenue online sudah konsisten gitu, stabil. Tapi secara sekarang stay di Makassar apa stay di Jakarta? Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Iya. Nah, kalau market lain yang menurut Mbak Wiwi yang bagus di mana? Kalau yang Mbak Wiwi lihat? Bandung sih. Bandung. Iya. Cuma tuh secara tes juga tuh beda. Pernah saya bikin kayak produk, ini isi seriesnya sama nih. Saya jual di Bandung, kan sering event juga kan di Bandung, Jakarta, kita juga sering ikut pameran basar di sana. Nah di sana produk A yang lebih laris, giliran di Jakarta, malah produk B. Nyampe Makassar lain lagi. Padahal yang paling terakhir kan misalnya eventnya di Makassar tuh, kita udah banyakin yang A sama yang B, toto nyampe Makassar beda lagi. Jadi industri itu unik ya, masing-masing itu market itu sangat unik gitu ya, nggak bisa disamakan gitu ya. Kalau di Bandung kan banyak juga orang Malaysia yang belanja di Bandung. Ya, pernah meriset itu? Enggak ya. Enggak. Makanya agak berbeda taste-nya gitu ya. Kalau di Bandung sih dia lebih luas sih dia. Ada yang kayak lebih suka kayak gelap-gelap. Ada yang lebih suka yang cerah. Kalau di Makassar taste-nya macam-macam. Kalau di Makassar suka soft atau tadi soft ya? Iya. Marketnya soft. Tapi bukannya sebenarnya kalau di Makassar di Indonesia Timur lebih suka warna terang, Enggak sih. Lebih suka soft ya? Kalau kebetulan yang saya dapat di produk saya lebih suka soft. Ada sih juga teman yang main di warna kayak vibran kayak gitu. Laku juga sih, cuma dia memang marketnya lebih banyak dari Papua, Ambon. Justru yang makin gelap, dia lebih suka yang lebih jreng gitu. Jadi dari itu yang kita baca sih dari customer-customernya. Nggak pernah kepikir untuk ekspansi di market internasional? Dijual di Alibaba atau apa? Nggak pernah? Kepikiran sih, cuma kita mesti pelajari juga seleranya dia gimana, dengan DNA kita gimana. Takutnya kita terlalu menyesuaikan, kita malah lepas dari karakter kita. Jadi sekarang lagi kayak mikir-mikir negara mana yang kira-kira mirip-mirip sama karakter brand kita. Gitu. Kalau misalnya pemerintah itu memberikan insentif ya, benefit gitu ya ke Famode gitu ya, yang diharapkan sebenarnya supaya Famode ini bisa menjadi brand yang cepat tumbuh gitu ya, scale up dan ekspansif gitu. Yang dibutuhkan apa sekarang yang belum diberikan oleh pemerintah? Kalau saya sih kebutuhan sekarang
lebih ke digital marketing. Hmm. Sumber dayanya tuh menurut saya agak susah nyarinya. Bukan modal kerja. Modal kerja, kalau modal kerja menurutku itu menyesuaikan dengan Skillnya. kita. Kita mesti tahu juga sih ini mau dibawa kemana. Tapi kalau berani sih nggak apa-apa, kita udah ngerti ini ya udah main aja gitu. Cuma saya Tapi kalau kayak lebih suka step by step. kalau digital marketing kan memang menjadi tanggung jawab pelaku usaha gitu ya. Pemerintah nggak bisa membantu menjualkan. Masuk saya pemerintah kayak mungkin dari segi pendidikan lebih dibuka kayak kampus-kampus gitu, ada jurusan yang fokus ini gitu ya. Marketing gitu ya. Biar kayak nggak apa-apa ya bersuara ya. Iya, betul. Biar kayak SDM-nya tuh nanti kayak lebih siap membaca apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Dan sekarang mengalami lumayan sulit gitu ya untuk akselerasi pemasaran digital marketing itu. Iya, kalau di Makassar masih susah sih nyarinya. Kalau di sini mungkin udah ada ya. Kalau di Makassar mungkin masih kayak kita perlu latih lagi. Kan bisa juga kolaborasi dengan KOL influencer itu. Nah iya bisa. Cuma kayak bangun tim sendirinya itu nyari orangnya, aduh kayaknya susahnya ini. Belum ketemu. Pernah bikin fun gathering gitu misalnya komunitas dari Famode? Belum pernah ya? Belum pernah. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Wiwi, masa depan industri fashion di Indonesia itu seperti apa? Ya kan tadi saya sampaikan kenyataannya kita nggak mudah bersaing gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya lihat orang-orang tuh makin kesini dia lebih mencari sesuatu yang sesuai dengan karakter dirinya. Jadi sebisa mungkin brand itu main di niche tertentu aja gitu, jangan terlalu melebar. Jadi biar lebih spesifik dapat marketing juga. Jadi bikin unik brand ya? Iya. Nggak mencoba ingin seperti selera Nusantara yang besar sekali, enggak ya? Karena kan secara digital juga sekarang dia nyarinya yang manis di mana, dia juga sebarinnya kemana gitu kan. Jadi peluangnya apa industri fashion ke depan ini? Masih luas sih, secara kita kan fashion kan kebutuhan sehari kita. Iya. Ya, dan mainnya di baju sehari-hari ya. Iya, baju sehari-hari. Masih peluang sih, apalagi kan penduduk Indonesia banyak. Jadi sangat yakin sebenarnya industri ini dengan jumlah populasi Indonesia 280 menuju 300 juta, market ini tidak akan ada habis-habisnya sebenarnya. Besar sekali gitu ya. Tinggal pintar-pintarnya kita gimana mengakses mereka gitu. Bagaimana kita muncul di beranda-beranda mereka. Cara Mbak Wiwi memastikan atau ingin mendorong promosinya viral, apa yang dilakukan sekarang? Yang paling pertama sih tadi itu bikin konten ya. Konten-konten yang sebisa mungkin relate juga sama target market. Bikin sendiri atau tadi di outsource? Kemarin kan outsource. Ini baru mau buat sendiri. Oh, jadi mulai belajar tentang digital marketing ya? Iya. Ya ini buat fokusnya di situ sih saat ini. Buat para penonton masuk akal ya. Jadi kita harus punya kompetensi juga di situ gitu. Terus betul. Belajar memastikan kita ngerti apa sih perubahan di market seperti apa gitu ya. Memang belum tentu kita kerjain sendiri, tapi kita harus tahu. Ya, karena kan kalau kita pasrah aja belum tentu hasilnya seperti yang kita inginkan. Iya betul. Benar ya. Nah, yang berapa persen ya campaign yang dilakukan sendiri dengan campaign yang di outsource pihak eksternal? Untuk sekarang sih kayaknya masih 80-30 sih. Soalnya buat ide itu masih dari kita. Tapi untuk yang ngerjain baru main di outsource. Outsource sih cuma tinggal kayak foto, video, edit. Tapi ide konsepnya semua masih dari kita sendiri. Tapi nggak ngedit sendiri ya? Enggak. Ya. Nah, bisa di-share kira-kira prestasi yang paling membanggakan dari Mbak Wiwi itu apa? Penjualan atau misalnya tiba-tiba di endorse oleh pejabat gitu ya misalnya? Iya.
nggak, itu ada sebuah momentum yang membuat Mbak Wiwi merasa saya ingin menekuni bisnis ini. Prestasi yang paling ini sih kemarin kayak dibantu dari Bank Indonesia untuk tampil, show gratis, dikasih tempat gitu. Terus selain itu juga KOL Makassar, terima kasih banyak sudah kemarin bantu banget buat ngepost. Jadi dia kemarin tuh kayak betul-betul udah visit pas Lebaran, dipakai hari raya, dipakai di hari rayanya pun itu kayak wow, dia pakai produk aku nih. Jadi kayak seneng aja gitu, bukan hanya sekedar dia terima karena promosi gitu, tapi benar-benar kepake, artinya dia suka. Dan saya lebih senangnya kayak gitu sih, kalau karya saya banyak yang pakai gitu dan senang. Satu desain itu berapa piece diproduksi? Beda-beda sih Kak. Rata-rata? Rata Berapa? Antara berapa sampai berapa? Rata-rata tergantung bulannya juga sih. Kalau misalnya kayak bulan biasa paling kayak 2 lusin. Ada yang sampai 100, tapi itu kita tergantung lagi. Maksudnya ini desainnya gong nggak? Maksudnya winning nggak? Kalau nggak winning ya nggak banyak-banyak aman. Jadi ada ngetesnya, ada beberapa tahap gitu ya? Iya. Jadi tahap pertama kalau permintaannya nggak gede, itu nggak lanjut. Kita nggak restock lagi. Cuma restocknya juga kita ada batasan sih biar nggak terlalu pasaran. Jadi kayak udah banyak banget nih, takutnya orang pada kembar-kembaran lagi. Kalau produk sudah nggak laku di stok gitu ya, diapain supaya laku dijual? Biasanya kita lebih di sale. Berapa persen di diskon? Sale-nya paling kayak beli 2 gratis 1. Ya itu. Paling mandatnya itu kayak 50% sih. Itu jalan ya? Iya. Tapi biasa itu kalau akhir-akhir tahun stoknya udah tipis banget. Emang udah mau dihabisin. Iya. Pernah kepikiran gitu ya bahwa AI gitu ya, digital marketing misalnya itu akan membantu industri fashion ini atau malah justru membuat industri fashion itu lebih tidak kompetitif, lebih sulit gitu ya? Karena desain gampang, saya pengen nyontoh desain itu saya foto aja, yang terbaik apa itu. Kepikiran begitu nggak? Iya kepikiran, bukan kepikiran lagi, udah dipakai. Udah begitu, iya, tinggal diimprove gitu ya. Iya. Nah gimana? AI sih sebenarnya bagus buat meringkas pekerjaan. Jadi lebih kayak biasanya dikerjain beberapa hari nih. Sekarang karena adanya AI bisa lebih ringkas, kayak sejam udah kelar tuh. Apalagi kayak konten-konten ide. Jadi sangat membantu ya AI membantu. Ya. Jadi tidak perlu ditakuti, malah justru kita manfaatkan AI itu. Iya, bisa kita masukin data, bantu ambil keputusan juga, ide bisa. Yang paling banyak di mana? Di Kota Makassar atau di luar Kota Makassar? Apanya tuh? Pembeli customer. Makassar lebih banyak ya? Iya, karena followersnya juga banyakan di sana. Oke, Makassar. Apa Makassar ininya? Ewako. Apa itu Ewako? Atau kalau dulu zaman Pak Dani Pomanto, Makassar Sombere gitu. Sekarang Ewako. Iya sih Ewako. Iya. Apa tagline dari Famodo ini, apa tagline bisnisnya? Tagline-nya softly being you. Soft living you. Being you. Kelembutan ada pada dirimu. Soft living. Being you. Being you. Iya. Being itu ya, yang kayak being itu ya. Iya. Oke, bahasa Inggris ya. Iya. Jadi berarti target marketnya memang tengah ya, tengah atas ya sebenarnya. Iya. Bisa jadi sih, banyak yang bilang tengah atas nih, bukan tengah ke bawah ini. Kalau targetnya tengah bawah. Jangan pakai bahasa Inggris gitu ya, karena orang nggak ngerti soft living. Betul. Being you itu nggak ngerti gitu ya. Ya tapi menarik mungkin. Nah kalau masukan nih ya, kalau industri fashion sebenarnya celah yang baru apa menurut Mbak Wiwi yang Mbak Wiwi nggak ingin masuk tapi itu potensinya besar? Yang baru sebenarnya bukan ke lebih produk dewasa lagi sih. Kalau saya mending kayak ke produk anak-anak gitu. Fashion baju anak-anak. Karena so far ini belum ada yang kayak lucu-lucu gitu. Masih yang di toko-toko baby shop. Iya. Kayak gitu. Baju anak ya? Iya, baju anak yang unik, yang lucu-lucu. Tapi soalnya kan yang sekarang ada
yang di mall itu kayak Mother Care. Mm-mm. Dia tuh belum ada pemain yang di tengah-tengahnya tuh. Iya. Mother Care, artinya di bawahnya Mother Care ya? Iya. Oke. Dan produknya bisa bikin lebih unik, yang lucu-lucu. Waduh, bocoran ini. Iya, menarik gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat yang gini, kenapa industri tekstil kita ini tidak berdaya saing, terutama mereka yang biaya bahan bakunya impor, kemudian produk akhirnya bersaing dengan produk-produk lain yang bisa lebih efisien gitu ya. Kalau sekarang akhirnya seperti Sritek dan lain-lain itu akhirnya gulung tikar. Plus tata kelola yang tidak bagus gitu ya. Apa yang dilihat oleh Mbak Wiwi dari industri tekstil ini yang membuat mereka tidak bisa keluar dari jebakan kehancuran bisnis? Waduh. Apa? Kepikir nggak? Iya sih, mungkin karena ini ya, dari segi alat, SDM-nya gimana, kita mungkin lebih lambat gitu. Kalau saya sih, lebih lambat. Kalau sedangkan di negara-negara yang kita kan impor juga kan, banyak kan kain. Ya, kerjanya lebih cepat. Mesin tools, SDM-nya semua memadai. Jadi kalau tren fashion ke depan itu menurut Mbak Wiwi akan seperti apa di Indonesia ini? Brand fashion? Ya, trennya. Brand fashion ini. Gimana cenderung lebih karakter lokal gitu ya, ataukah justru orang kita itu senang sama brand-brand asing gitu ya? Kalau saya sih, kalau yang Muslim mungkin masih senang sama brand lokal. Dan berhubung di Indonesia Muslimnya banyak, jadi brand-brand lokal ini masih bisa lah. Ya. Tapi tantangan terbesarnya apa kira-kira industri fashion ini supaya tumbuh, itu tantangan terbesarnya apa? Itu tadi sih sebenarnya kalau mau tetap tumbuh, digital marketing. Digital marketing ya. Dan pengusaha kelas menengah itu kesulitan untuk mempraktekkan digital marketing yang bisa bersaing dengan yang lain gitu ya. Iya. Intinya sih kalau fashion pernah ikut pelatihan digital marketing? Sering. Tetap nggak bisa optimal ya? Baru mau action. Iya. Apa kesulitannya belajar digital marketing kok nggak bisa optimal gitu ya? Apa kesulitannya? Saya belum action sebenarnya, jadi belum menemukan kesulitannya. Kemarin sih mungkin lebih ke ini sih, masih nyari-nyari SDM-nya. Dan biayanya lumayan juga. Betul. Dan jadi kayak kita dituntut, mungkin dulu kan yang iklan itu cuma TV ya. Sekarang kita harus berfungsi sebagai kayak media TV kayak gitu, dan itu kan memerlukan budget biaya lumayan juga. Itu tantangannya buat UMKM yang baru. Bukannya sekarang justru biaya iklan itu murah karena kita berapa budgetnya bisa kita gunakan dengan digital marketing. Iya, kalau iklannya, tapi yang buat kontennya ini yang yang mahal bikin kontennya. Iya. Karena belum tentu kita punya SDM yang bisa ngerjain itu. Iya, betul. Ya, jadi program pemerintah untuk memberikan insentif pengusaha UMKM ini sangat penting ya di digital marketing ya. Dan memang digital marketing itu bukan ilmu yang dipelajari 6 bulan jago. Iya. Ya kan? Saya mengajar digital marketing juga itu di kampus gitu ya. Tetapi saya coba praktekkan gitu ya. Apalagi setiap pertemuan satu pertemuan satu topik gitu ya. Itu dan totally different. Caranya email marketing dengan caranya SEO, caranya performance marketing iklan gitu ya. Semuanya berbeda gitu ya. Dan produk satu dengan produk yang lain berbeda. Saya ngetes ada anak yang jago menjual barang misalnya multivitamin, berhasil gitu ya. Begitu dicoba untuk menjual barang lain, misalnya konten edukasi atau menjual barang fashion, ternyata it doesn't work gitu ya, nggak jalan gitu ya. Jadi ya memang perlu ada sekolah digital marketing yang disupport oleh pemerintah untuk membantu UKM-UKM itu ya. Jadi bukan sekedar tahu ya, kalau tahu IG marketing, Facebook marketing, ya Meta Ads, Google Ads, semuanya tahu, tapi bagaimana berhasil gitu ya. Iya betul. Iya. Ada banyak perusahaan yang komplain gitu ya, menyampaikan ke saya gitu ya, saya udah keluar berpuluh-puluh juta nggak berhasil gitu ya. Kenapa? Padahal kita sudah hire orang yang spesial digital marketing, ternyata beda produk, beda
hasilnya, gitu ya. Nggak ada yang tahu algoritma di dalam baiknya gimana betul, ini. betul. Kita yang YouTuber konten saja, kita juga menebak-nebak nih arah algoritma YouTube ini. Sebenarnya kemarin kita bisa ditonton 300.000 orang, Iya. sekarang ditonton 1.000 orang aja susah gitu ya. Iya, Algoritmanya seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Wiwi ya. Obrolan ini memberikan pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana kita menjadi pebisnis ya, terutama di brand fashion gitu ya. Bagaimana kita membangun brand, bagaimana kita mengidentifikasi pasar, membangun jalur pasar yang segmented ya, yang memiliki segmen tertentu. Kemudian bagaimana kita menjaga kualitas, bagaimana kita membangun story ya, membangun pengalaman pelanggan yang membuat mereka tidak terlupakan dan ingin menggunakan brand kita gitu ya, bukan sekedar harga murah gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Nur Waidawi, Mbak Wiwi ya, sudah berbagi insight dan pengalaman membangun Famode. Dan untuk kalian yang nonton sampai akhir, saya minta tolong bagaimana bisnis fashion ini strategi yang menurut Anda efektif ya, produk, branding, atau membangun komunitas. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share YouTube Masuk Akal Media ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Farid Subhan.